ibu ke nenek bawa mahkota, enggak, nanti ibu pinjemin ya. Nah, hati-hati saja ini ya, amal kita tuh nggak banyak. Jangan udah amalnya jelek, yang tersisa itu habis dipakai ria. Apa dipikir ringan jadi muazin? Niat azan aja harus jelas nih, azan nih mau apa? Mau diakui suaranya merdu, indah, lembut. Kadang-kadang azan tuh mau pamer suara aja. Apalagi misal nih azan santri mahasiswa asalnya ikhlas nih, ya Allah saya niat azan karena engkau, terimalah azan ini. Sebelum bunyi masih aman, tapi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang berdatangan, wih enak nih azan, mulai geser. Oh bapak calon mertua ini pak, silakan. Oh udah beda itu. Udah nggak mulut nyebut nama Allah, tapi pikiran calon mertua. Ini nih calon mantu yang soleh azan, nggak ada Allahnya. Dan ciri yang riya nanti sesudah selesai biasanya tergerak untuk nanya, gimana adzan saya tadi? Ah itu teh pengen disebut bagus. Lalu yang nyebut begini, ah lumayan, ah dasar conge, begitu ada ngambek hadirin. Maaf kata-katanya tidak baik. Kalau udah selesai udah biar. Kalau ada kekurangannya minta ampun ke Allah, nanti Allah gerakan orang mengoreksi kita. Dan kalau dikoreksi harus bersyukur. Kalau kita salah, kita tidak menyadari, terus ada yang mengoreksi, ini nikmat dari Allah. Terkabulnya doa dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Apapun yang kita lakukan kalau salah, lalu ada yang mengoreksi, ada yang lembut, ada yang sopan, ada yang keras, ada yang kritikannya pedas, sepanjang yang disampaikan itu kebenaran, ini karunia Allah. Dua-duanya ujian. Yang koreksinya lembut, ujiannya nerima dan syukur, berterima kasih. Yang koreksinya pedas, ujiannya alhamdulillah terima koreksinya, sabar, berguguran dosa oleh pedasnya itu, berterima kasih, doakan kebaikan. Enggak ada satupun yang rugi kalau dikritik, karena itu nikmat dari Allah. Kalau sudah cicing ya, diam ya, jangan gimana tadi, bagaimana respon? Itu teh maunya dipuji ya. Memang mungkin juga minta dikoreksinya lurus, tapi sebagian mah udah dia juga udah bagus, tapi ingin likes and comment dan ini apa namanya, subscribe. Kita harus ikhlas menghadapi hidup ini. Demikian hadirin, jangan lupa like, comment, dan mau ngapain nyuruh orang like-likean? Perlu nggak nyuruh orang begitu? Kan? Kalau saya nggak mau. Kuma Allah weh, kalau dibikin suka dan like juga jarang lihat lagi ya kan? Halo. Tapi jangan nganggap orang yang nyuruh like itu oh nggak ikhlas, jangan, diam aja. Ngimamin, ini para imam hati-hati ya. Berat jadi imam tuh, berat sekali. Pertama, dari sekian banyak dia akan tampil sendirian ke depan. Itu kalau tidak hati-hati merasa diri spesial. Luruskan safnya. Nah jadi wibawa kia biasa acap kadaria luruskan, jadi beda, jadi ngegerem hadirin supaya wibawa mukti. Bukan berarti tidak boleh begitu, tapi kadang-kadang nyebut silakan safnya diluruskan, sebetulnya nggak mikirin saf.
tapi mikirin wibawa nih. Sekarang mulai takbir. Kalau sendirian begini, Allahu Akbar, tapi jadi imam, Allah meningem peladan. Bismillah, wah misalkan jadi ingetnya teh erele goyangan vibrasi apa cengkok-cengkoknya. Apalagi ada imam saingan, rasain nih. Kalau perlu dia keluarkan ayat yang paling panjang supaya semua kalah, atau panjang-panjang nafas. Jadi benar-benar adegan jadi imam tuh adegan acting. Kita jangan mikirin orang lain kayak gitu ya. Ini hanya buat pribadi aja. Kalau kita ngimamin acting tidak. Jangan ria ya. Beliau ikhlas, kita yang buruk sangka, bukan untuk menilai orang. Hati-hati aja jadi imam tuh. Ada yang nanya, kenapa kok jarang ngimamin? Saya ngimamin duhur dan asar, ya aman. Kalau saya jarang ngimamin karena ada yang lebih bagus pemahaman Quran, bacaannya, hafalannya, suaranya daripada saya, dan aturannya begitu. Walaupun umur lebih tua, tapi kalau ada yang bacaannya lebih bagus, berkualitas, lebih berhak. Begitu. Terima kasih. Jadi sekarang judulnya mari belajar pikun. Belajar melupakan kebaikan-kebaikan apapun. Lakukan, lupakan. Lakukan, ulangi, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Tidak. Cukuplah Allah yang tahu ya. Udah aman kok di sisi Allah semuanya. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlu tidak? Enggak, udah. Sebetulnya bukan kita sih yang berbuat baik, pertolongan Allah. Nih ya, seperti sekarang kita ngaji begini. Ini pertolongan Allah. Nafsu tidak suka datang ke majelis ilmu, enggak mau. Setan mati-matian mencegah kita belajar. Pekerjaan setan yang paling serius itu adalah mencegah kita belajar agama. Apalagi kajian tauhid, dihalang-halangi. Karena kalau orang tauhidnya mantep, setan gak berdaya. Tauhid mantep, dia jadi ikhlas. Kalau udah jadi mukhlasin, udah gak mempan. Tauhidnya mantep, dia tawakal. Kalau udah tawakal, setan gak bisa. Makanya kita bisa ngaji seperti ini pasti karena pertolongan Allah. Jangan merasa berjasa. Demikian rekan-rekan sekalian. Ada yang akan ditanyakan? Ada 13 menit lagi. Tidak ada? Ibu, perwakilan dari Depok, silakan Bu. Boleh. Kalau mau sholat jamak itu misalnya jamak takdim ya, Isa dikerjain di maghrib ya. Nah itu masih bisa, maksudnya bisa melakukan sholat rawatibnya apa nggak usah gitu. Suka-suka bingungnya, sayang ninggalin rawatib tapi emang harus dijamak gitu. Jadi mana yang harus diduluin nih gitu. Ya. Gitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini sukanya to the point ya nggak? Kalau rawatib tuh baik. Jadi apa pertanyaannya Bu? Jadi begini Bu, salah satu karunia Allah bahwa ibadah itu, Islam tuh hadir tidak membuat hidup ini ribet. Jadi perintah Allah itu udah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Mungkin suatu saat kita sakit,
Mungkin suatu saat kita safar perjalanan, Allah udah tahu semuanya, maka disiapkanlah namanya ruksoh, keringanan. Seperti ibu-ibu dari Depok ke sini, dibuatlah keringanan, bisa jama. Kalau lebih dari 80 kilo, 90 kilo itu bisa dikosor. Dan keringanan ini bisa dinikmati sebagai karunia Allah. Tapi ada juga yang, aduh saya tuh sangat suka sekali sujud ya. Saya sangat suka sujud, itu sesuatu yang amat mahal bagi saya. Dan tidak ada uzurnya. Misalkan dia memungkinkan untuk sholat, tidak dilarang juga ya. Tidak menjadi wajib, tapi itu menjadi suatu kebaikan kalau menggunakan rukhsah gitu Bu. Nah kalau sudah dipotong jadi 2 lalu didekatkan maghrib isya, sudah cukup ya. Allah udah tahu. Ibu bisa amal yang lain, zikir, wirid, itu tidak, murojaah Quran, begitulah yang saya pahami begitu Bu. Ada yang mau ditambahkan Ustadz? Ustadz Mulyadi ini ketua Lajnah Syariahnya. Iya benar, jadi karena yang wajibnya diringkas, yang sunnahnya tidak usah dilakukan, tapi tetap dapat pahala melaksanakan ibadah sunnah. Nah, ketika mukim tidak safar, terbiasa melakukan sholat rawatibnya. Masya Allah, benar. Misal biasa tahajud, suatu saat Allah takdirkan sakit atau ada uzur yang membuat kita tidak bisa tahajud, tetap itu dapat pahala tahajud. Bapak biasa ke masjid, hujan lebat, tidak memungkinkan ke masjid, sholat di rumah, tetap pahala ke masjid. Asal jangan licik. Misal begini, kita niat tahajud, tapi di hati kecil mudah-mudahan ketiduran, ini licik ya hadirnya. Dan Allah tahu itu yang dalam hati itu. Hari ini saya saum juga rada-rada kurang bulat nih ya. Ini Kemis nih, tapi nanti habis ceramah kayaknya bakal disuguhin. Dan benar hadirin, udah bertekad, aduh nggak akan buka ya, enggak tapi pas lihat makanan, aduh ya Allah, godaan hidup begini berat. Dan yang tuan rumahnya mengatakan begini, di sini tuh kalau ada tamu masuk ke rumah kami, pantang tidak mencicipi katanya. Ini mah takdir baik ya kan. Tapi besar kemungkinan pahalanya tidak begitu maksimal, sebab dari pagi udah tahu nih setengah main ini hari ini. Astagfirullah, jangan ditiru ya yang kurang baiknya, tapi niat untuk membahagiakan yang nyuguhin. Jadi 2 kan pahalanya, maksa hadirin, pahala saum dan pahala membahagiakan. Selalu ada alasan ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh Pak, silakan. Boleh disiapkan mikrofon giliran ya Bu. Adik-adik boleh maju ke depan sedikit, yang belakang itu udah kasihan ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Batu Jajar, izin bertanya. Untuk amal atau donasi yang sistemnya seperti dilelang, itu seperti apa hukumnya? Dilelang, maksudnya gimana? Contohnya nih, ada donasi ke depan, ada plakat, ya silakan yang mau berdonasi, pertama ditawarkan 5 juta, ini dapat ini, nanti disalami, difoto. Nggak mau turunkan lagi 3 juta dan sebagainya. Itu seperti itu gimana hukumnya? Terima kasih. Baik, Ustadz Mulyadi tolong jawab ya, supaya masalah hukum Ustadz yang akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Ya beginilah, kalau Ustadz kurang ilmu seperti saya. Ustadz silakan. Ya sebenarnya secara hukum lelang itu dibolehkan Pak. Lelang itu kan jual beli dan siapa yang tertinggi. Hanya khawatirnya kadang-kadang pola lelang itu menjadi khawatir salah niat gitu kan. Ini melelang barang, siapa yang tertinggi nanti bisa sedekahnya tertinggi. Mungkin perlu menjaga niat saja Pak, agar kemudian tidak salah niatnya, tujuannya. Kalau mau sedekah ya sedekah gitu ya, tujuannya, sehingga tidak merubah niatnya, tujuannya karena Allah, begitu. Ada kalau tidak salah di zaman Nabi juga ya kan, pernah melelang, Rasulullah malah yang melelangnya.
Kalau tidak salah, aduh maaf, ada yang bisa mengingat ini tentang tikar itu bukan? Atau apa? Coba cari-cari di ChatGPT. Balapan, saya lupa. Rasulullah melelang sampai didapat harga tertinggi. Kalau tidak salah tentang yang dibeli, wah sebagian uangnya dipakai, sebagian dibeli kampak, sehingga orang ini akhirnya kerja. Itu masih ingat cerita itu, saya lupa detailnya. Ada orang yang minta, terus kamu punya apa di rumah? Ternyata punya sejenis karpet-karpetan. Lalu karpet itu dilelang oleh Rasulullah, didapatkanlah harga yang tertinggi. Tapi ini lelang jual beli ya. Kemudian uangnya itu dibagi dua, satu dibelikan kapak oleh Rasul, diberi gagangnya, sebagian dipakai buat makan. Nih kamu pergi, suruh ikhtiar gitu. Kalau ada lelang begitu harus disampaikan untuk meluruskan niat ya. Dan kita jangan juga suudon, wah pasti nggak ada yang ikhlas, belum tentu. Mungkin dia lelang 2 juta, 5 juta, 10 juta, padahal dia diam-diam 500 juta ya. Begitu, terima kasih Pak untuk menjaga niat. Masih dinas di Batu Jajar Pak? Sudah pensiun? Kok tahu ada di mana? Waktu zaman saya di sana juga ada. Oh, jangan diceritakan saya terjun Pak, nanti saya riak ya sambil diceritakan oleh saya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lainnya? 1, 2 silakan. Masih ada beberapa menit, 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sehubungan dengan tadi masa cium tangan salim ya. Baru beberapa hari yang lalu saya ikut kajian Jujur saya sangat kaget. Itu ada pengajian terus di akhirnya, kalau kita kan biasanya maaf-maafan gitu ya. Ini kok semua jamaahnya itu salim dengan beliaunya, terus sekitar 2 meteran sebelum gitu istilahnya teh gitu teh ngesot gitu teh, terus salim gitu. Apakah itu benar dalam agama seperti itu, harus dengan ngesot ngesotnya gimana? Ngesot gitu terus salim gitu. Astagfirullah, saya kan belum pernah lihat ya, kita kan kajian di sini kieunya. Apakah itu diperkenankan dalam agama kita? Namanya salim ngesot. Entahlah, bingung pokoknya mah gitu. Baik. Terus salim gitu. Ya gitu. Demikian Terima kasih Bu. Ya, makasih Saya belum mendapatkan ilmu tentang salim ngesot ini ya. Saya belum mendengar riwayat para sahabat. Ustaz pernah dengar nggak salim ngesot begini? Enggak. Nggak usah gitu-gitu amat lah ya. Kalau di sini mah nggak boleh juga. Hormat ke guru harus, tapi dengan adab yang sesuai dengan tuntunan. Memang ada budaya, tapi budaya yang berlebihan seperti itu menjadi tidak baik ya. Itu maaf ya, kalau saya lihat di Thailand itu budaya feodal ya, harus ngesot. Enggak lah, enggak begitu. Tidak ada yang ngesot kepada Rasulullah, padahal yang paling berhak dihormati, dicintai, dimuliakan adalah Rasulullah SAW. Benar? Tidak ada riwayat para sahabat melakukan hal seperti itu. Terima kasih ya Bu. Dan penghormatan yang asli mah datang dari hati, walaupun tidak dekat, tidak bersentuhan, Allah udah tahu siapa yang menghormati. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MT dari Peduli Depok. Ingin bertanya, saya ibu dari 3 orang anak, yang 1 udah kerja, yang 2 masih sekolah. Yang saya mau tanyakan,
gimana cara seorang ibu memberi contoh kepada anak-anaknya menghadapi media sosial yang sekarang ini sudah menjadi teman setia mereka. Terus yang kedua, gimana cara membatasi waktunya agar mereka tahu waktu-waktu untuk bisa bermedia sosial dengan baik. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ujian bagi para orang tua di zaman sekarang. Bahkan anak-anak kecil nangis sedikit, nah, ya kan? Cara untuk membuat anak berhenti nangis seketika HP. Jadi ibunya juga tenang, ber-HP-nya tidak terganggu. Makanya ibu bawa HP cadangan supaya tenang ketika ibu lihat HP, karena anaknya tidak rewel. Jadi tidak boleh menyalahkan zaman, karena memang udah takdirnya kita begini. Kalau anak kita, anak-anak kita semua itu agak banyak keranjingan medsos, Allah tahu tidak? Yang pertama harus dievaluasi adalah kita sebagai orang tuanya. Allah tahu berapa menit, berapa jam, dan apapun yang dilihat oleh orang tuanya medsos, walaupun anak-anak tidak ada yang tahu. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Jangan main medsos aja, ayo, waduh ramai, Berapa banyak orang tua yang di belakang anak-anaknya diam-diam dia juga terus-terusan anteng dengan medsosnya. Allah tahu ibu bapaknya seperti apa, lihat apa di HP ini, nggak bisa bersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Jadi anak tuh kelakuan kurang baik itu teguran dari Allah bagi orang tuanya. Tapi saya enggak main HP, kata ibunya. HP saya HP jadul. Mungkin ada dosa-dosa yang lain. Kita kurang meminta kepada Allah, kurang kuat zikirnya, kurang kuat doanya. Ketika lihat anak pegang HP, kita cuma bisa marah, jangan main HP terus, ngaji kamu. Kita masih mengandalkan nasihat, mengandalkan marah. Ini ibumu harus nurut kepada padahal harusnya tersungkur kepada Allah. Ya Allah, ampun, saya belum bisa mendidik dengan benar, belum bisa memberi contoh dengan baik. Ampun, awali dengan kita jaga HP. Jangan sampai kita nyuruh anak pada kita melakukannya, kemudian banyak tobat. Jangan-jangan selama ini kita tidak mengandalkan Allah, hanya ngandelin omongan sendiri dan marah-marah. Yang ketiga adalah bicara baik-baik yang sopan dengan Allah. Dulu anak main game juga, terus katanya kan harus ditemani, liar hadirin. Main game dengan anak-anak mah nggak capek-capek, kitanya udah mual. Mending kena dipakai wirid aja. Banyak baca Al-Quran di rumah, baca surat Al-Baqarah bu di rumah, tamatin kalau bisa tiap hari. Kenapa? Karena supaya banyak malaikat di rumahnya, sehingga godaan-godaan jin yang membuat anak mau lalai itu nanti diganti oleh Allah dengan semangat untuk ngaji. Gitu ya bu. Ini cobaan buat kita semua. Saya baru dapat laporan dari para kepala sekolah, santri libur hampir sebulan. Halo, susah sekarang. Harus dimulai lagi ngedidik. Di rumah hari-harinya dekat dengan HP. Susah.
HP itu lebih menarik daripada ibu bapaknya, ya kan? Gimana begitu tertarik? Ada orang tua yang bisanya cuma nyuruh dan melarang. Di HP mah menarik tayangan-tayangan tuh karena godaannya begitu. Ketemu orang tua hasum wajahnya. Giliran bicara nyepet perkataannya. Bantuin ibu nyuci piring. Aduh. Neng kene ieu rame. Jadi harus syariatnya kita tobat, kita memperbaiki diri, memperbanyak doa, kita harus menjadi pribadi yang nyenengin, ya. Jangan sampai anak nggak suka ketemu orang tuanya karena orang tuanya bisanya cuma nyuruh dan melarang. Harus perbaiki akhlak, dan Masya Allah tiap ketemu anak doa. Dan tidak ada salahnya juga anak itu kalau mau minum kita baca Quran, nggak apa-apa, baca Al-Fatihah. Saya dengar penjelasan dari Syekh Ali Jabir, baca Al-Fatihah kemudian kita tiupkan ke air. Rasulullah mau tidur juga mengusapkan ke seluruh tubuh. Waktu ada kepala suku kena makhluk berbisa dibacakan Fatihah. Ini sahih hadirin. Beliau mengamalkan. Kalau saudara tidak mau mengamalkan tidak apa-apa, baca Fatihah. Minum, kita juga minum, anak juga minum, insya Allah banyak kebaikan. Gitu Bu. Pokoknya jangan marah-marah, karena marah-marah makin jauh anak. Terakhir, oh baik SMA di belakang dan SMA satu ini. Tuh, ya. Tenang. Ada sabar ya. Ada yang berdiri, ini yang ngomong nggak apa-apa. Jadi semuanya kebagian. Sesudah ini ya nak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin mau nanya, jika dalam sebuah keadaan mengharuskan kita untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang kita telah lakukan dikarenakan kita dituduh tidak bekerja, apakah itu termasuk hukum ria atau bukan? Terima kasih. Loh, kalau disuruh laporannya laporan aja. Kan? Ria itu niat. Ini laporan apa? Laporan sholat misal gitu. Laporan tugas atau kerjaan atau apapun lah. Oh iya laporkan. Lapor. Justru nggak laporan jadi ngaco ya kan? Mau enggak? Bapak jangan merusak amal saya Pak. Saya nggak akan laporan. Atau dipecat hadirin yang kayak absen. Kenapa nggak ada absen? Saya mau ikhlas nggak absen we. Lapor aja deh ya. Baik, terima kasih. Penutup. Boleh dioper? Oh ya, pengumuman kepada teman-teman yang menyimak di medsos, mulai kemarin dan sekarang kedua, pengajian malam Jumat Ma'rifatullah di Darut Tauhid, saya ceramahnya tidak ba'da isya, tapi ba'da maghrib. Sudah kumpul, nanti dilanjutkan Ustadz Mulyadi dulu kajian apa, Riyadus Sholihin, mengkaji hadis ya 25 sampai menit, lalu selebihnya AA, dan isyanya diakhirkan sedikit waktunya supaya bisa menyelesaikan, dan jam 8 diharapkan sudah selesai sehingga yang rumahnya jauh tidak kesulitan untuk pulang ya. Jadi mau ngaji nanti jam 8 sudah selesai insya Allah. Terakhir nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari SMA Haria. Sebelumnya izin bertanya ya Ustadz, Diizinkan. bagaimana cara memperbaiki niat agar amal lebih bernilai di sisi Allah dan menjaga agar konsisten tanpa terjebak pada riya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang sangat bagus. Sebetulnya jawabannya dari mulai ceramah tuh itu ya. Bagaimana supaya tidak ria. Jadi saya harus mengurangi lagi sejam ya. Begini nak, terima kasih ya. Jadi niat ini harus didahulukan sebelum amal. Banyak yang beramal tidak jelas niatnya. Cirinya apa? Cirinya kayak ngirim paket tidak pakai alamat, tidak akan sampai. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Niatlah yang menentukan amal kecil jadi besar sekali, dan niat pula yang menentukan amal besar tidak ada nilainya. Niat ikhlas itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Jadi sesungguhnya sholatku, kurbanku, sering disebut ibadahku, hidup dan matiku benar-benar karena Allah, supaya Allah ridho. Nah itu begitulah. Tuhan saya ini Allah, yang menciptakan saya Allah, yang nyuruh saya berbuat ini juga Allah. Ya Allah, terimalah saya lakukan yang engkau perintahkan, semoga engkau nerima. Persis kayak laporan tadi, suruh bikin laporan, nih laporan saya diterima, saya buat laporan terbaik, semoga diterima, begitu. Kasih soal ulangan, saya jawab supaya nilainya yang terbaik, begitu kan? Dan juga termasuk ikhlas adalah nyari pahala. Ya Allah, semoga saya dapat pahala yang mengantarkan saya ke surga. Nyari pahala itu bagian dari ikhlas. Jadi jangan nganggap remeh orang pencari pahala, karena yang menjanjikan pahala adalah Allah. Nah, yang membuat tidak ikhlas adalah sibuk dengan penilaian makhluk, validasi, pengakuan. Amalnya seperti ditujukan ke Allah, padahal pengen dipuji dan dikagumi orang. Hilang nanti amalnya. Begitu ya nak. Nanti aja rekamannya, mudah-mudahan bisa disetel lagi. Latih gimana yang ikhlas. Kalau perumpamaan seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya. Nah, terus kayaknya matahari menganggap apa-apa dari kita-kita, ya betul. Atau seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri, ya kan? Padahal siang malam kita tidur, dia kerja. Justru yang suka menonjolkan diri yang jadi masalah. Ambeien, jerawat, bisul, tumor. Makanya orang-orang yang sibuk aja ingin pengakuan orang, ingin eksis terus, biasanya susah bahagianya. Atau seperti akar pohon rindang, yang dipuji pohonnya bukan akarnya, padahal pohon bisa rindang jasa akar. Buah-buahan pohon yang dipuji buah-buahannya, padahal akar yang berjasa, betul tidak? Bunga indah merekah, akar tuh yang paling berjasa. Dia yang mengokohkan pohonnya, yang menyerap saripatinya, Masya Allah. Paling yang dipuji cuma akar bahar, betul tidak? Atau seperti gula. Tahu gula? Teh manis tidak pernah disebut teh gula. Kopi disebut kopi. Martabak manis yang berjasa siapa? Gula, tidak disebut martabak gula. Martabak telur disebut tuh si telur, ya kan? Tidak iri gula, malah difitnah. Bapak sakit gula ya, gitu. Bayangkan segitu solehna dianggap biang penyakit. Apa gula pundung jadi asin, jadi pahit, jadi asam? Enggak, manis we, konsisten. Itu perumpamaan sederhana. Tapi udahlah, nggak usah ribet dengan penilaian orang.
pasti ada keinginan kita dipuji, normal. Tinggal pengen dipuji siapa? Dipuji manusia atau pengen dipuji Allah. Kalau pengen dipuji manusia, jatuhnya kita ngebagus-bagus casing, hati galau, amal tidak nikmat, pahala tidak ada. Kalau ingin dipuji Allah, dua yang terjadi, kita sibuk membersihkan hati dan membagus-bagus amal. Hasilnya kita tenang, kita bahagia, kita menikmati amal, kita akan mulia dan akan berpahala, berbuah sorga gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya karim, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbuat musyrik, menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, ampuni segala niat yang salah selama ini. Ampuni kami lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada mencari ridho-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih sering ingin dipuji manusia daripada dipuji oleh-Mu. Ya Rabb, karuniakan kepada kami qalbun salim. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Karuniakan kepada kami hati yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari segala ujub takabur, bersih dari segala kedengkian terhadap orang yang beriman. Ya Allah, karuniakan kepada kami amal-amal yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana. Terimalah salat kami, saum kami, Al-Quran kami ya Allah, amal-amal kami. Ya Allah ya Karim, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni segala dosa kami kepada orang tua. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan kami anak yang tahu bakti ya Allah. Doa-doa kami menjadi cahaya. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Lindungi kami dari perbuatan durhaka. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga penuh barokah, rumah tangga sakinah. Karuniakan rezeki hanya yang halal barokah. Jadikan keluarga kami keluarga hafiz dan hafizah. Berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah. Jadikan kami semua jadi ahli syukur, ahli sabar, orang yang selalu ridho, yang selalu berbaik sangka kepadamu ya Allah. Ya Allah, catatkan jamaah ini jamaah yang Engkau cintai. Karuniakan kepada kami ya Allah nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah. Undang kami semua ke Baitullah-Mu ya Rabb. Jadikan sisa umur ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Terima kasih, maaf telat 8 menit, harusnya jam 5 tepat selesai. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, juga yang menyimak lewat media sosial. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.